الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من أمرك. Hadratul muhtaramin, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mulai pengajian pada sore hari ini dengan sama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala akhir-akhir ini di belahan dunia manapun, wabil khusus mereka yang hadir di majlis kita ini. Sebagian dari mereka menghubungi kami, yaitu Bapak Nasir. Ibu beliau sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberikan solusi terbaik untuk segala ujian yang diberikan kepada kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Kita juga doakan kepada para guru kita yang telah meninggalkan kita dan yang masih ada, mudah-mudahan mereka semuanya dirahmati Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang masih hidup mudah-mudahan kita selalu dekat dengan mereka, diberikan kesempatan untuk mengambil berkah ilmu dan juga berkah hidayah dari mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sama-sama kita baca niyatul ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal mudzakarata wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-muallif Al-Habib Zaid bin Ibrahim Smith fi kitabih Manhaj as-Sawi hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sayyidil salihin fid dharain. Amin. Qala faidatun an sayyidina al-arif billah Hasan bin Saleh al-Bahar nafa'allahu bih لفهم العلم والعمل به وعدم نسيانه تردد هذا الدعاء. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين.
Faidatun manqulatun min majmu'i kalamil Habib Ahmad bin Hasan al-Attas nafa'allahu bih, wa hiya yurwa anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni katsirun nisyan fa'alimni syai'an faqala lahu qul inda kulli yawmin Allahumma ja'al nafsi mutmainnatan tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi 'ata'ik wa tarda bi qada'ik. Qala fama nasitu ba'daha syai'an yaqulu dhalika thalatha marrat. Faidatun li'adam min nisyani aydan anil Habib al-Arif billah Ali ibn Muhammad al-Habsyi nafa'allahu bih qira'atu qawlihi ta'ala bismillahirrahmanirrahim sabbih isma rabbikal a'la ila qawlihi ta'ala sanuqri'uka fala tansa wa yukarriruha sab'an. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini melanjutkan apa yang sudah kita kaji di pertemuan yang lalu. Saya sempat janji, cuma janjinya belum ditepati, untuk menulis doa-doa ini dan zikir-zikir ini. Insyaallah berkesempatan minggu-minggu ini ditulis dan di-share di grup. Insyaallah ini doa-doa yang manfaat, yang mujarab, yang sudah dicoba oleh para ulama kita, yang benar-benar membawa manfaat, khususnya di dalam kita ngaji. Karena memang oleh-oleh ngaji itu kan bisa hafal apa yang menjadi materi pengajian, dan yang kedua paham. Nah, ini ada tips-tips oleh para ulama kita yang diajarkan di dalam kitab ini, baik berupa zikir ataupun berupa doa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga ada doa yang menurut kita pasti sudah sering kita baca. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa ilhamal mursalin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah kepadaku pemahaman para nabi dan hafalannya para rasul dan ilhamnya para malaikat. Allahumma, ya Allah, jadikanlah aku cukup dengan ilmu dan hiasilah diriku dengan kesabaran. Hilmun itu artinya kesabaran. Bedanya sabar, sobrun dengan hilmun itu, kalau sobrun tidak membalas karena tidak mampu, itu sabar. Kita disakiti oleh orang yang lebih kuat dari kita, kita tidak mampu balas, nah kita diam, nah itu artinya sabar. Tapi kalau misalnya dia mampu untuk membalas tapi tidak membalas, itu namanya hilmun. Nah, dan hiasilah diriku ini dengan hilmun, kesabaran yang lebih daripada kesabaran biasa. Wa akrimni bit taqwa, dan muliakanlah diriku dengan takwa. Wa jammilni bil afiyah, dan perindahlah diriku dengan al-afiyah. Al-afiyah itu apa? Al-afiyah itu keselamatan. Begitu kita sering minta sehat wal afiyah, sehat dan selamat. Sehat jasmaninya, selamat dari segala keburukan. Dan kita diajarkan juga oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ketika kita ingin berdoa maka banyak-banyaklah berdoa afiat, keselamatan. Jangan berdoa supaya tidak ditimpa dengan musibah, jangan. Tapi mintalah afiat, mintalah keselamatan. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Kemudian juga ada doa yang mana ini diriwayatkan salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah, dan beliau ini mengeluh karena sering lupa. Hadis yang Rasulullah sampaikan itu beliau lupa. Maka Rasulullah ajarkan doa, kul inda kulli yaumin Allahumma ja'al nafsi mutmainnah. Ya Allah, jadikanlah diriku tenang. Tu'minu bi liqa'ika, yang beriman tentang
atau dengan pertemuanku denganmu. Jadi beriman dengan hari kiamat lah kalau kita artikan atau kita tafsirkan. Beriman diriku dengan hari kiamat, pertemuanku dengan dirimu, wa taqna'u bi ataika, dan jadikanlah diriku ini qanaah, menerima apa-apa yang engkau berikan. Wa tardha bi qadaika, dan ridha atas ketentuanmu. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi. Insyaallah saya usahakan tulis secara detail doa-doanya dan dibaca berapa kali insyaallah di grup. Kemudian juga ada doa supaya tidak lupa, itu diajarkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahib Simtud Durar. Beliau mengajarkan kita untuk membaca surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Al-A'la itu dari ayat pertama sampai ayat ke-6. Nanti di ayat yang ke-6 diulang 7 kali. Sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa. Itu 7 kali dibaca. Dari awal sampai akhir. Sampai apa? 6. Ayat 6. Di ayat 6 itu diulang sebanyak 7 kali. Ini juga yang diajarkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Baik. Monggo siapa? يروى عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قال لرجل شكا إليه النسيان: عليك باللبان فإنه يشجع قلبه ويذهب النسيان. يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن شربه مع السكر على الريق جيدا البول والنسيان. ويذكر عن أنس رضي الله عنه أنه شكا إليه رجل النسيان فقال: عليك بالكندر وانقعه من الليل، فإذا أصبحت فخذ منه شربة على الريق فإنه جيد للنسيان. انتهى. فقال ذلك في ذات المعاد. وذكر أيضا أنه قد يورث النسيان أشياء الخاصية كحجامة نقرة القفار وإتمان أكل الأسفارة الرطبة والطفاء الحامض وكثرة الهم والغم والنظر في الماء الواقف والبول فيه والنظر إلى المصروف والإكثار من قراءة ألواح القبور والمشي بين جمالين مقطورين وإلقاء القمل بالحياة وأكل سؤر الفأر وأكثر هذا معروف بالتجربة. وعن ابن شهاب أنه كان يكره أكل التفاح وسؤر الفأر ويقول إنه ينسي، وكان يشرب العسل ويقول إنه يذكي. فائدة. قال سيدنا الحبيب علي بن عبد الرحمن المشهور نفعنا الله به: إن شحمة الغراب بالرأس الغنم تورث العلم لمن أكلها. وكان رضي الله عنه يحبها ويأكلها نية، وقد يأمر بشيها على النار. وقال نفع الله به. قال بعض العلماء: إن الصبي صاحب الرأس الكبير يكون عالما. وقال إن الصبي إذا حلق رأسه يوم الربوع 40 أربعاء متوالية من بعد الولادة يكون عالما. انتهى من لمعة النور. Baik. Nah sekarang masih terkait bagaimana kita itu bisa matang ya saat ngaji. Apa yang disampaikan itu masih nyantol, masih bisa dihafal. Tadi kan tips-tipsnya doa. Nah sekarang tips-tipsnya itu berupa amalan-amalan makan. Insyaallah kita semua suka makan ya. Jadi ini ada amalan-amalan makan, minum,
dan hal-hal yang harus kita hindari dari kebiasaan-kebiasaan kita supaya hafalan kita itu tetap kuat. Ya. Dan termasuk sebenarnya supaya hafalan kita kuat itu ya otak kita harus sering dipakai. Sering dipakai untuk membaca, menghafal. Saya punya kakek umurnya 83 sekarang. Itu bisa menjelaskan setiap buku yang dia baca. Tata letak bukunya dia tahu di mana. 83 tahun. Karena memang sering membaca, sering menghafal dan lain sebagainya. Nah, itu faedah ilmu sebenarnya yang insya Allah kalau kita amalkan ya kita akan lama pikun dan mudah-mudahan nggak pernah pikun. Amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan bahwa Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha berkata kepada seseorang yang dia mengeluh tentang masalah lupa. Beliau berkata, maka kamu harus banyak makan luban. Apa itu luban? Nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Tapi kalau para jamaah pergi ke toko Arab yang biasa jualan kurma dan lain sebagainya, bilang aja mau pilih luban. Itu warnanya agak orange itu, kayak kismis bentuknya, agak terang, orange putih. Itu dimakan, dikunyah. Beliau berkata, fa innahu yushajji'ul qalba wa yudhibun nisyan. Karena makan luban itu akan membuat hati atau jantung kita ini makin kuat dan juga itu akan menghilangkan penyakit lupa. Dan luban ini selain dimakan juga biasanya dipakai untuk ini. Apa ini? Dupa ya. Dipakai dupa juga. Warnanya itu agak putih-putih. Kalau jenengan ingat, ada yang kayak putih ke oranye itu atau kuning-kuning atau kuningan, itu biasa dipakai dupa juga. Selain dipakai dupa, dimakan. Nah, itu manfaatnya bagus ya untuk ingatan kita dan juga untuk kesehatan. Dan ini yang mengucapkan siapa? Sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib dari dulu ini. Kemudian juga dari sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas berkata, anna syurbahu ma'as sukar ala riqi jaidun lil bauli wa nisyan. Sahabat Abdullah bin Abbas yang beliau adalah ahli tafsir dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Beliau berkata kalau luban itu dicampur dengan gula, kemudian dimakan, dikunyah-kunyah dengan campuran air liur di dalam mulut, ditelan, maka itu akan baik untuk proses buang air kecil, akan lancar, ginjalnya aman gitu. Kemudian juga itu akan menjadi penyakit bagi yang sering lupa. Kemudian juga serupa dari sahabat Nabi Anas bin Malik. Jadi ada sahabat Anas bin Malik ini, beliau adalah sahabat yang berkhidmat kepada Rasulullah SAW selama 10 tahun. Beliau dari kecil itu sudah diserahkan oleh ibunya untuk khidmat kepada Rasulullah. Dan ini adalah tradisi Islam yang alhamdulillah hingga sekarang masih terjaga, khususnya di negeri kita ini, istilahnya khidmat. Jadi anak-anak itu dikasih ke guru atau orang soleh untuk khidmat orang soleh tersebut. Agar apa? Agar selain ilmu dan juga sir dari orang soleh itu bisa menjangkit, menjangkit itu kan identik biasanya yang negatif. Ini yang baik-baik insya Allah bisa terturun, bisa diwariskan ya kepada orang-orang yang khidmat kepadanya. Ini juga sebagaimana sahabat Nabi Anas bin Malik. Sahabat Nabi Anas bin Malik ini punya momen ya dengan Rasulullah. Beliau itu pernah didoakan oleh Rasulullah SAW dengan beberapa doa. Di antaranya, ya Allah, berikanlah Anas bin Malik harta yang banyak. Ya Allah, berikanlah Anas bin Malik keturunan yang banyak. Keturunan banyak, harta banyak, kemudian ilmu yang banyak. Akhirnya beliau jadi seperti umurnya panjang, hartanya banyak,
dia bisa melihat anak keturunannya, dari anak-anak, dari cucu-cucu, itu jumlahnya ada 100 lebih. Subhanallah. Ini berkah doanya Rasulullah SAW. Nah, jadi ini beliau ini menjadi sahabat yang cukup panjang umurnya, sehingga ada para tabi'in bertanya, saya sering lupa wahai sahabat Anas. Apa kata beliau? Alaika bil kundur. Kundurnya sama, luban itu. Makanlah luban yang tadi itu yang saya jelaskan. Tapi beliau punya istilahnya apa ya? Cara mengkonsumsi yang berbeda. Kata beliau, wanqa'hu minal lail. Usahakan kundur ataupun luban itu direndam di air dari malam. Makan di pagi hari tapi direndam dari malam. Fa idza asbahta fakhudh minhu syurbatan 'ala riq. Kalau kamu sudah pada pagi hari, kamu bangun, kamu minum dan kamu makan sekalian luban tersebut. Fa innahu jayyidun linisyan. Maka itu akan sangat manfaat bagi masalah lupa. Ya, kamu akan menjadi mudah mengingat. Itu yang disampaikan oleh beliau. Kemudian juga di sini beliau menyampaikan, ini sebenarnya dikutip dari kitab Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad itu karya Syekh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini beliau dalam masalah kedokteran hebat. Kemudian dalam masalah sufi juga, tasawuf juga ada. Cuma ya ada beberapa permasalahan dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu beliau berbeda, Ibnu Qayyim Jauziyah. Karena ini beliau murid dari Ibnu Taimiyah. Murid dari Ibnu Taimiyah namanya Ibnu Qayyim. Tapi kalau dalam beberapa masalah itu dipakai kitab-kitabnya oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk Zadul Ma'ad. Karena itu beliau di dalam Zadul Ma'ad ini ya lebih kental tasawufnya ya, dibandingkan masalah akidah yang banyak berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ini dia beliau. Diriwayatkan juga bahwa kitab Zadul Ma'ad 4 jilid ya, 4 jilid ini. Beliau mengarang kitab Zadul Ma'ad, kita belajar dari para ulama terdahulu. Mengarang kitab Zadul Ma'ad dari Suriah, dari Syam ke Madinah karena beliau mau haji atau umroh. Itu perjalanan di atas onta, beliau bisa karang kitab Zadul Ma'ad 4 jilid tanpa referensi, tanpa buku-buku. Jadi di dalam onta bisa dibayangkan nulis perjalanan sebulan, bisa nulis 4 jilid di dalam onta. Nah kita kalau naik mobil aja ya goyang-goyang dikit pusing gitu, mabuk di jalan. Ini onta gini, kalau onta jalan ini, onta itu nggak ada jalan lurus gini, gerak-gerak gini. Tapi kok bisa menulis 4 jilid kitab. Ini kitab Zadul Ma'ad. Dan lebih hebat lagi nggak bawa referensi. Coba kita sekarang nulis nggak bawa buku-buku, ya stres kita. Gimana kita bisa nulis kalau nggak ada buku, nggak ada internet, nggak ada. Beliau itu semuanya di sini, sama di sini. Jadi apapun yang beliau tulis itu berdasarkan hafalan beliau dan pemahaman beliau. Nah ini kitab Zadul Ma'ad dari kekhususan ya para ulama-ulama kita terdahulu. Nah kitab Zadul Ma'ad ini bagian akhirnya, jilid akhir itu bercerita tentang ilmu-ilmu kesehatan. Jadi beliau itu menguasai ilmu-ilmu kesehatan, termasuk dalam masalah ini. Jadi misalnya masalah daun-daunan, ini daun ini manfaatnya ini, daun ini manfaatnya ini. Banyak dari para ulama sekarang itu tidak tahu dan tidak paham. Karena apa? Karena tidak mau mempelajari kedokteran. Beliau ini alim, ya seorang alim agama, tapi juga menguasai kedokteran. Sehingga banyak sekali di dalam kitab Zadul Ma'ad itu, ya para ulama pun kewalahan yang zaman sekarang untuk jelaskan. Saya nemui juga ada majelis itu bahas kitab Zadul Ma'ad. Bagian akhir itu mereka nggak syarah lagi, karena ya bahasan-bahasannya tentang ini, tentang kedokteran. Kata ustadznya itu, kalau bukan gara-gara
berkahnya kitab, pasti saya tidak baca jilid 4 ini. Tapi kan berkahnya kitab itu ketika kita bisa menghatamkan, maka beliau tetap baca walaupun tidak paham. Nah di sini juga ada beberapa yang bisa kita pahami. Ada beberapa yang kita pahami. Tapi ada juga beberapa istilah dicari di kamus nggak ada. Dicari di kamus, ini kata ini nggak ada. Memang unik. Nah, ini termasuk ya apa namanya jenis-jenis tumbuhan unik yang beliau sampaikan di sini. Dan itu ya perlu kita kaji. Nah, di sini beliau mengatakan ada beberapa hal, beberapa kebiasaan yang apabila kita lakukan itu akan membuat kita mudah lupa. Jadi kita harus hindari ini. Apa itu? Kahijamati naqratil qafa. Berhijamah. Bekam tapi di belakang ini apa namanya? Di belakang kepala, di tengkorak ini. Tengkuk kepala. Nah, ini membuat lupa. Ya, jangan pas di tengkuknya. Kalau titik bekam utama itu di bawah sini, bukan di tengkuk sini, tapi di bawah. Itu titik yang disebut dengan titiknya Rasulullah. Beliau hijamah di sini. Kalau di sini, di belakang sini, di tengkuk, usahakan jangan, karena itu akan membuat lupa. Wa idmani aklil kasfarati ratibah. Nah, ini yang saya sampaikan, saya tidak tahu. Selalu memakan tumbuhan ataupun buah yang bernama kasfaro. Saya tanya, kasfaro ini apa artinya? Tak cari-cari di kamus nggak ada. Tak cari di internet semua nggak ada. Ya orang tulisnya kasfaro, tapi apa kasfaro itu apa? Ya nggak tahu. Jadi kita skip ya. Insya Allah ya. Insya Allah dapat ilmunya nanti. Wa tufahil hamid, dan apel yang apa namanya? Asam. Apel asam ataupun yang buah-buah asam yang lain itu membuat lupa. Coba tanya yang di tahfidzul Quran itu disarankan tidak makan yang asam-asam? Disarankan atau dibilang jangan makan yang asam-asam? Oh, enggak pernah. Kalau saya pernah ketemu teman itu hafidz juga, beliau bilang saya nggak bisa makan yang asam-asam. Pantangan seorang hafidz, karena itu membuat lupa. Wa kathratil hammi wal gham. Nah, ini juga sering galau. Nah, ini kalau sering galau ini sering lupa. Nah, maka cara untuk mudah ingat itu selalu bahagia. Nah, seperti Pak Fit. Amin. Bahagia terus sepanjang waktu. Nah, itu termasuk ya supaya kita itu pikirannya tenang, terang, dan mudah untuk ingat. Jauh dari galau. Wan nazar fil ma'il waqifi wal bauli fihi. Termasuk hal yang membuat lupa itu melihat air yang diam, yang tenang. Kemudian kencing di situ. Itu juga termasuk. Ini nggak ada kerjaan juga. Kenapa lihat air tenang kemudian kencing di situ? Artinya kalau kita lihat air yang mengalir itu bikin fresh otak. Lihat air-air yang mengalir itu lebih enak daripada air yang tenang. Wan nadhari ilal maslub, melihat salib, itu juga akan mengganggu ingatan kita, membuat lupa. Ini mujarab ya, dikatakan oleh para ulama. Wal iktsar min qiraati alwahil kubur. Ini juga orang gak ada kerjaan, banyak membaca papan-papan nisan. Pokoknya hobinya jalan-jalan di kuburan, bukan untuk tabarukan tapi baca-baca nisan. Oh, ini hobi tiap hari. Itu biar bikin lupa kan. Tapi kalau kita datang tabarukan, ziarah, ya jelas. Tapi kalau kebiasaannya baca papan nisan, ini apa? Ini akan membuat ya mudah lupa. Wal masyi baina jamalaini maqturain, dan berjalan di antara dua onta yang sedang jalan. Ada dua onta ataupun dua binatang lagi jalan, kita masuk ke tengah-tengahnya. Jadi apa ya? Memotong perjalanan mereka gitu.
Di sini dimisalkan dua onta yang lagi jalan, kita masuk di sela-sela mereka. Wa ilqa'il kumal bil hayat, dan membuang kutu di air. Wa akli su'ril fa'ar, memakan ataupun minum sisa dari tikus. Su'ur, su'urin ya. Misalnya gini, apa namanya ini, ada air minum, diminum tikus. Nah itu kita minum, itu menyebabkan mudah lupa ya. Tapi kita kan kebanyakan kalau udah tahu itu kita buang. Wah udah dimakan tikus dibuang aja. Wa aktsaru hada ma'ruf bitajribah, dan semuanya ini kok ada kayak gini ya, ini semuanya berdasarkan tajribah. Tajribah itu pengalaman para ulama. Kalau ditanya dalilnya nggak ada. Ada dalil Quran? Nggak ada. Ini cuma mujarab ya. Mujarab itu artinya sudah dicoba, sudah ada pengalamannya oleh para ulama. Ya, ini kurang lebih sama. Kemudian juga di sini Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur. Nah, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur ini anak dari Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Habib Abdurrahman Al-Masyhur punya kitab namanya Bughyatul Mustarsyidin, termasuk mufti Kota Tarim, mufti Hadramut bahkan. Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Habib Abdurrahman Al-Masyhur ini punya anak namanya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur. Dan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur ini belum lama meninggal ya. Maksudnya ya tahun 1900-an atau 1800-an akhir. Beliau itu termasuk orang yang punya perhatian lebih terhadap Al-Quran ya, termasuk orang-orang yang belum lama tapi punya perhatian terhadap Al-Quran. Tiap hari itu beliau hataman, bukan hataman lah, setengah, setiap hari 10 juz kalau tidak salah beliau baca Quran, istiqomah tidak pernah putus. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur. Satu ketika beliau hadir majelisnya Habib Ali bin Muhammad Habsyi, sahib Sibtud Durar. Sampai di sana Habib Ali Al-Habsyi membahas tentang Quran, bagaimana keadaan masyarakat sekarang yang sudah meninggalkan Al-Quran dan lain-lain. Pokoknya pembahasannya mengingatkan masyarakat pada masanya itu supaya kembali lagi baca Quran. Habib Ali bin Abdurrahman Masyhur ini saat mendengar itu seperti bersedih. Kemudian beliau berkata kepada khadimnya ini Habib Ali Al-Habsyi ngasih nasihat kepada saya. Padahal beliau ini tiap hari 10 juz baca Quran. Habib Ali ini katanya ngasih nasihat kepada saya. Maka saya berjanji mulai hari ini saya akan baca 15 juz tiap hari. Ditambah kuantitas bacaannya menjadi 15 juz per tiap hari. Berarti tiap 2 hari hatam beliau. Di sini sebenarnya kalau kita lihat ya mungkin dari jumlah dari amalan beliau yang biasa saja dibandingkan ulama-ulama dulu. Kalau dibandingkan kita ya jauh lah. Dibandingkan kita dengan istiqomah seperti itu ya jauh. Tapi kalau dibandingkan ulama dulu, memang ulama dulu ya luar biasa. Cuma pelajarannya bagi kita, ketika kita mendengar nasihat orang itu yang disampaikan kepada khalayak umum, jangan jadikan nasihat itu kepada orang lain. Tapi utamanya nasihat yang kita dengar itu untuk kita. Itu loh dari Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi. Padahal beliau itu sudah baca Quran. Bisa beliau bilang, oh iya, orang-orang sekarang ini sudah nggak ada yang baca Quran. Coba lihat saya 10 juz tiap hari. Kita kadang-kadang gitu kan. Jangan lupa sholat 5 waktu, begini. Iya, orang-orang sekarang memang sudah meninggalkan sholat 5 waktu. Seakan-akan nasihat itu untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Nah, kalau Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur ini
nasihat itu untuk saya, bukan untuk yang lain saya. Nah, kita juga belajar dari beliau ya. Bagaimana beliau itu mendengarkan nasihat umum itu tertuju kepada dirinya, tidak memandang orang lain, ini untuk saya. Nah, apa kata beliau? Nah, ini tips. Syahmatal ghurab min ra'sil ghanam turitul ilma liman akalaha. Biasalah kita ini kalau misalnya makan kambing, biasanya kan ada lemak-lemaknya atau ada apa namanya, kalau kita potong kambing biasanya ada orang makan yang mentah-mentah itu. Apanya biasa dimakan? Empedumnya dan lain-lain. Nah, gitu-gitulah. Kalau di sini beliau syahmatal ghurab. Ghurab itu burung gagak. Lemaknya burung gagak. Ada juga yang mengatakan di sini beliau katakan mirosil ghanam, dari kepala, atau bisa kita katakan kepalanya atau lemak yang ada di kepala kambing itu kalau dimakan akan membuat kita mudah mendapatkan ilmu. Saya nggak terlalu paham juga ini. Ada yang pernah makan lemak kepala kambing? Jarang ya? Sama saya nggak pernah Pak soalnya. Wa kana radhiyallahu anhu yuhibbuha wa ya'kulu an-niyah atau niyah. Dan beliau itu makan lemak kepala kambing itu dalam keadaan mentah. Wa qad ya'muru bi syay'iha 'alan nar, yang kadang-kadang beliau suruh masak kepala kambing lah. Mudahnya itu kita bilang kepala kambing. Yang suka makan kepala kambing maka akan mudah baginya untuk menghasilkan ilmu. Ini amalan. Kalau yang senyum-senyum biasanya hobi. Raksun. Raksun ya. Kemudian juga beliau berkata, seorang anak yang kepalanya besar itu kemungkinan menjadi orang alim. Kalau kepalanya besar, dari ukuran kopiahnya 8, 9. Dembal. Gak usah minder, pokoknya ya gak perlu. Kalau saya 8, insya Allah, amin. Jadi kalau ada anak kepala besar itu jangan minder. Katanya itu yakunu aliman, kemungkinan menjadi alim, insya Allah. Amin. Kemudian beliau mengajarkan amalan kepada kita, inna sabiyya idza halaqa ra'sahu yawmar rabu arba'ina arbi'a mutawaliyah min ba'di wilada yakunu alim. Apabila ada seorang anak kemudian kepalanya itu dicukur, dibotak. Dari awal dia lahir pada hari Rabu, setiap hari Rabu itu dicukur botak selama 40 kali atau selama 40 hari Rabu. Jadi misalnya lahirnya masih eman-eman kalau awal kan, mungkin ya lahirnya hari Kamis, maka hari Rabu dicukur. Itu cukurannya itu sampai 40 kali hari Rabu. Kata beliau, yakunu aliman, insya Allah termasuk orang alim semenjak lahir dan setelahnya. Ini bisa diamalkan. Monggo yang baru akan punya anak, monggo, atau yang mau punya cucu, insya Allah diamalkan. Mudah-mudahan bisa jadi alim. Amin. Tapi ada juga yang mau coba, katanya walaupun tua saya mau coba 40 kali botak. Di beberapa pesantren saya dengar itu ada. Di Dalwa ada ya? Di Dalwa diamalkan. Oh iya, di Dalwa juga ada. Jadi setiap hari Rabu cukur botak selama 40 kali. Ada katanya. Tapi kayaknya kurang ngepek ya. Karena sudah besar. Nah, ini kalau amalannya dari kecil. Tapi insya Allah ya, kalau sungguh-sungguh belajar, insya Allah jadi orang alim. Walaupun tapi kalau dibotak pun kalau nggak belajar ya jadi nggak alim. Intinya belajar. Ini hanya amalan-amalan yang mujarab oleh para ulama. Ya, lanjut. Faidatun an Imam Ali karamallahu wajhahu qala salasun
يزدنا في الحفظ ويلهمنا البلغم. السواك والصوم وقراءة القرآن. وقال بعضهم أكل 21 زبيبة حمراء في كل يوم على الريق يورث الحفظ ويشفي كثيرا من الأمراض والأسقام. وكل ما يقلل البلغم والرطوبات يزيد في الحفظ. وكل ما يزيد في البلغم يورث النسيان. وكثرة البلغم من كثرة شرب الماء. وكثرة شرب الماء من كثرة الأكل. والسواك يقلل البلغم ويزيد في الحفظ والفصاحة. وكذا أكل الزبيب والخبز اليابس يقطع البلغم. ومما يورث النسيان كثرة الهموم والأحزان في أمور الدنيا وكثرة الاشتغال والعلائق. Ya, ini ada amalan lain. Tadi kan hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita lupa. Sekarang hal-hal yang membuat kita itu mudah untuk mengingat atau menguatkan hafalan. Imam Ali radhiyallahu taala anhu wa karamallahu wajha berkata, ada 3 hal yang akan menguatkan hafalan dan yang akan menghilangkan balgom. Balgom itu lendir. Lendir. Kita punya lendir ya di leher. Tenggorokan ini pasti kita punya. Nah, kalau kita amalkan ini, insya Allah katanya lendir itu akan hilang dan hafalan akan jadi kuat. Lendir juga itu ada yang di kepala ya, di otak itu ada. Sehingga ada namanya saud. Apa tuh saud? Burah kalau bahasa Indonesianya, untuk menghilangkan lendir. Ada 3 hal. Yang pertama siwak, bersiwak. Ya, sikat gigi, siwak. Saum, puasa. Yang ketiga qiraatul Quran, membaca Quran. Ini insya Allah menguatkan hafalan dan juga akan mengurangi kadar lendir di dalam tubuh. Siwak, puasa, dan membaca Al-Quran. Ini dari Imam Ali. Kemudian sebagian ulama berkata memakan 21 zabib. Apa itu zabib? Kismis. Kismis 21 buah yang berwarna merah dimakan tiap hari. Itu insya Allah akan menguatkan hafalan ataupun ingatan. Makan kismis 21 butir. Wa yashfi katsiran minal amradi wal asqam, dan akan menyembuhkan banyak penyakit. Itu kismis. Makan kismis. Kalau di nasi mandi ada nih? Ada kismis ya. Itu sekalian itu nasi mandi sama kismis, insya Allah. Amin. Amin. Pakai kismis tapi 21 kali. Ini amalan bagus ini. Ya, amalan supaya kita sehat itu kismis. Kismis ya, supaya sehat, supaya hafalan kuat. Ambil tikunya, dicampur dengan air liur, kemudian ditelan. Wa kullu ma yuqallilul balgham wa rutubat yazidu fil hifdz. Segala sesuatu yang mengurangi kadar lendir, ya, yang mengurangi kelembapan tubuh, itu akan memudahkan hafalan ataupun ingatan. Artinya semakin banyak lendir, makin susah kita ngapal. Wa kullu ma yazidu fil balgham yurithu nisyan. Wa kathratul balgham min kathrati syurbil ma'. Banyaknya lendir di dalam tubuh itu kenapa? Karena banyak minum air katanya. Wa kathratu syurbil ma' min kathratil akal. Banyaknya minum karena banyak makan. Banyak makan maka banyak minum. Banyak minum berarti banyak lendir di dalam tubuh. Wasiwaku yuqallilul balgham, dan siwak itu akan mengurangi kadar lendir. Wa yazidu fil hifzi wal fasaha, dan akan memudahkan atau menambah kekuatan hafalan dan juga kefasihan ketika berbicara. Kalau kurang lendir, nah, coba kita kalau banyak lendir juga ya, kita bisa rasakan dong, banyak lendir susah bicara, fasihnya itu kurang, makharijul hurufnya itu kurang tepat dan lain sebagainya. Nah, itu kalau kita banyak lendir. Wa kata akluz zabib wal khubzil yabis. Selain bersiwak untuk mengurangi kadar dari lendir, bisa juga dengan makan zabib. Apa zabib tadi? Kismis. Wal khubzil yabis, dan makan roti kering. Untuk itu kan ulama-ulama dulu kalau kita dengar kisahnya makan roti kering.
Tujuannya itu mereka untuk menguatkan hafalan. Ulama-ulama kita, Imam Nawawi seperti itu, beliau makan roti kering tiap hari. Kalau kita nggak bisa makan kalau cuma roti kering. Roti kering tapi ada dagingnya, ada apanya. Yaqta'ul balgham. Wa mimma yuritun nisyan kathratul humum. Nah, selain hal-hal yang disebutkan tadi ya terkait makanan, minuman, termasuk yang membuat kita itu lupa kathratul humum wal ahzan, terlalu banyak galau dan sedih. Fi umuri dunia, dalam hal dunia, dalam masalah dunia sering galau, sering sedih, maka ini termasuk membuat seseorang itu mudah lupa. Tapi kalau dalam masalah akhirat, takut neraka, rindu sorga, itu kalau sedih, galau gara-gara itu, insya Allah ini yang membuat kita lebih bagus lagi, lebih mudah hafalannya, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu bedanya ya. Orang-orang kalau galau karena Allah, insya Allah Allah bersamanya. Tapi kalau galau masalah dunia, Allah jauh. Itu rumusnya kayak gitu. Ana indal munkasirati qulubuhum li ajli. Aku itu bersama orang-orang yang hatinya hancur karena aku. Kita susah ibadah, kita itu sedih, gitu. Galau. Kalau kita galaunya gara-gara ibadah, gara-gara tidak bisa meninggalkan maksiat, berarti itu tanda kebaikan. Galaunya itu galau yang terpuji. Tapi kalau galau dunia, ini masalahnya banyak. Karena dia berarti masih akan terikat dengan dunia. Orang itu makin terikat dengan dunia, susah matinya. Kalau susah matinya ya artinya sulit untuk mendapatkan husnul khotimah. Orang itu bisa husnul khotimah ketika dia sudah secara sedikit demi sedikit meninggalkan dunia. Ya, hatinya mulai hubud dunianya itu mulai ditanggalkan sedikit demi sedikit. Maka saat dia sakaratul maut mudah untuk mendapatkan husnul khotimah. Tapi makin dia terikat dengan dunia ini, maka akan sulit dia meninggal. Itu rumus yang disampaikan oleh para ulama kita. Wa kathratul istighali wal ala'iq. Nah, termasuk juga yang membuat orang mudah lupa itu banyak urusan. Dari awal, dari bangun tidur sampai tidur lagi, meeting terus. Kerjaan, kunjungan, ini, itu. Ini termasuk hal yang akan memudahkan orang itu lupa. Maka beruntung kita itu kalau misalnya masih ada waktu longgar untuk hadir majlis begini, berarti itu Allah masih sayang sama kita. Amin. Amin. Iya, karena termasuk nikmat itu nikmat kesempatan. Yang nikmat kesempatan ini sebenarnya jarang kita itu ingat dengan nikmat itu. Padahal kalau orang diberikan kesempatan oleh Allah, berarti dia itu masih disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya bisa memaksimalkan waktu senggang itu dengan hal-hal yang baik sebagai pembekalannya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan makin panas. Ini gimana ini, lanjut atau kita dengar qasidah aja ya? Ada munsyid berarti. Ada munsyid ya, alhamdulillah. Akhirnya munsyidnya hadir. Amin. Insyaallah sehat, umur panjang. Amin. Amin. Yang kita dengar munsyid. Ininya mungkin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji. Ya Rafi
جزاك الله خير جزاء يا منير الكون بالبلد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أهل بيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فذكري يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج شبهوا بالأنجم الزهري مثل ما قد جاء في سنني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Sallallahu alaihi jam 6 lebih. Jam 6 lebih 5 menit. Iya. Kalau mau ini Lanjut lagi. kalau maunya ngikuti. Kalau mau ini Makmumnya piye? ini mau ini. Lanjut atau selesai? Dulu ini setengah. Ya. Sampai maghrib. Yang kita baca sebagian itu. Baik. Al-faslul awal fi bayanil ilmi nafi'. Pasal pertama, ini ada pembahasan baru di bab baru. Ini pembahasannya tentang tafdilu ulumi salaf wa kutubihim. Memprioritaskan ilmu-ilmu ulama terdahulu dan juga karangan-karangan kitab mereka. Artinya ketika kita diberikan pilihan ulama sekarang atau ulama dulu dalam ilmu, maka kita lebih prioritaskan yang dulu. Nanti ada alasan-alasannya di sini. Ini dikatakan beliau menukil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ilmu ilman, ilmu itu ada dua. Fa ilmun fil qalbi fadzalikal ilmu nafi'. Ilmu yang pertama itu adalah ilmu yang letaknya di dalam hati. Itulah ilmu yang manfaat. Ketika dia mendapatkan ilmu dari seorang guru, kemudian ilmunya itu jatuh di dalam hatinya. Kalau sudah jatuh di dalam hatinya, maka dia akan menyebar kepada seluruh tubuhnya. Ini namanya ilmu yang manfaat. Wa ilmun 'alal lisan. Ilmu yang kedua itu ilmu yang hanya sekedar di lisan, di lidah saja. Ilmu tapi tidak ada pengaruh di dalam hatinya. Fadzalika hujjatun atau fadzalika hujjatullahi 'ala ibni Adam. Inilah yang akan jadi masalah nanti. Seorang yang alim tapi ilmunya itu tidak membawa manfaat untuk dirinya.
Mungkin dia bisa membawa manfaat untuk orang lain, tapi untuk dirinya dia tidak membawa manfaat. Maka di sini akan menjadi hujjah, ya, menjadi alasan bagi Allah untuk menghukumnya. Karena nanti salah satu yang akan dipertanyakan, dan itu pasti seseorang yang belajar, seorang yang ngaji, apakah dia sudah mengamalkan ilmunya atau belum? Ini termasuk yang akan dipertanyakan. Maka para ulama kita terdahulu, ya, semisal Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya tentang fatwa memerdekakan budak, beliau itu jawabnya setelah sebulan. Ini penanya heran. Ini pertanyaan menurut saya mudah. Ini saya cuma mau ada rekomendasi dari ulama gitu. Saya sudah tahu jawabannya apa, tapi kan supaya lebih enak itu ada rekomendasi dari ulama, Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kok imam ini, wah, jawabnya kok sebulan. Ternyata setelah diselidiki, kenapa imam kok lama sekali? Katanya, saya ini belum pernah memerdekakan budak seumur hidup saya. Jadi saya selama sebulan kerja, dapatkan uang, saya beli budak, kemudian saya merdekakan budak. Itu kalau kita lihat dari satu contoh ini saja, maka ya kita sudah akan bisa memastikan bagaimana ilmu-ilmunya para ulama kita terdahulu. Ya, mereka sangat berhati-hati dalam segala hal. Memang ilmu yang benar-benar berasal dari hati. Wa kana Imam Malik, Imam Malik adalah guru dari Imam Syafi'i. Yaqul, beliau berkata rahimahullah, laisal ilmu bikathratir riwayah wa innamal ilmu nurun yaqdhifuhu Allahu ta'ala fil qalbi. Jadi ilmu itu katanya bukan dengan banyaknya riwayat, dengan banyaknya sanad. Alhamdulillah saya sudah punya sanad ini, saya sudah punya ijazah ini. Ini bukan ilmu katanya. Ilmu itu apa? Ilmu itu adalah cahaya yang Allah berikan di dalam hati seorang hamba. Cahaya, nur. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah itu tidak diberikan bagi orang yang melakukan banyak maksiat. Nah, maka ilmu itu pada hakikatnya adalah cahaya, sesuatu yang tidak terlihat, bukan cuma sekedar pengetahuan. Nah, bukan cuma sekedar pengetahuan, bukan cuma sekedar informasi, bukan. Ilmu itu lebih dalam daripada itu. Nur, sesuatu yang abstrak yang Allah berikan kepada hambanya, sehingga dengan itu akan terlihat dari dirinya athar, ya, bekas ataupun pengaruh dari ilmu itu. Ya, pastinya orang yang kalau berilmu, dia akan kelihatan mudah beramal soleh, ilmu yang manfaat, yang memang berada di dalam hatinya, dalam bentuk nur, yang dia ucapkan sesuai dengan apa yang dilakukan. Nah, itu berarti nur. Ilmunya itu ada nur. Ketika dia berbicara sedikit, orang-orang akan merasa, apa ya istilahnya, mudah mempengaruhi orang lain dengan kata-kata yang mungkin yang sederhana. Nah, mungkin ada kisah itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau itu kalau ceramah nggak sehebat ulama-ulama ataupun penceramah-penceramah pada umumnya, bukan. Beliau itu kalau ngasih pengajian ya biasa aja. Mungkin kita kalau hadir, kalau memang modelnya kayak gitu pengajian pasti tidur semuanya. Kalau model-modelnya Syekh Abdul Qadir Jailani, karena bahasanya ringan. Kemudian rasa-rasanya tidak penting pembahasannya. Pernah katanya suatu ketika beliau itu bercerita tentang pengalamannya pada malam hari. Jamaah yang hadir ribuan ini. Beliau cerita, saya itu malam hari bangun, kemudian saya pergi ke dapur, terus saya ngangkat sesuatu benda gitu, saya ngangkat sesuatu, kemudian saya letakkan lagi. Kira-kira kalau kita dengar itu tersentuh tidak? Maksud apa? Pelajarannya apa? Tapi satu masjid nangis, katanya. Satu masjid, pembahasannya nggak tahu apa, tapi satu masjid nangis dengar kisahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena memang nur ini, bicaranya memang dari hati, menyentuh. Ya, dibandingkan pas
awal mula anaknya beliau ini masih mulai belajar, ilmunya banyak. Bah, sekali saya mau ganti posisinya Abah ini. Saya sudah pulang ngaji ini dari pondok, saya mau ganti posisi Abah. Akhirnya dikasih kesempatan ceramah dengan sangat luar biasa, orasi dan lain sebagainya. Jamaahnya biasa aja, nggak tersentuh. Padahal pembahasannya yang sedih-sedih ini. Tapi ya masyarakat ataupun jamaahnya itu ya biasa aja. Karena apa? Karena memang beda. Ini memang keluar dari hati. Tapi itu awal-awal ya. Setelah itu anak beliau menjadi ya seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, ya sangat bisa mempengaruhi masyarakatnya. Syekh Abdul Qadir Jailani kalau hadir di majlis, orang-orang yang ahli maksiat langsung tobat. Begitu juga keadaan para ulama-ulama kita terdahulu. Karena apa itu? Karena memang ilmunya itu adalah nur, adalah cahaya yang Allah berikan di dalam hatinya. Kemudian kana Sayyiduna Al-Imam Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau berkata, al-ilmu in waqa'a fil qalbi fahuwa nur wa in waqa'a fil nafsi fahuwa nar. Ilmu kalau misalnya yang Allah berikan itu jatuh tepat di dalam hati, maka dia akan menjadi nur, cahaya. Tapi kalau dia jatuh di dalam diri atau di dalam nafsu kita, maka dia menjadi nar. Apa nar? Api yang membakar. Akan menjadi musibah bagi seseorang. Karena apa? Karena ilmu apabila sudah masuk ke dalam nafsu, maka keinginan nafsu atau hawa nafsu itu yang akan memperalat ilmu. Nah, itulah. Jadi tempatnya ilmu itu di hati, bukan di diri ataupun nafsu. Wa min kalam Sayyidina Al-Arif Abdullah bin Husain Al-Attas, beliau berkata, al-ilmu ilman. Ilmu ada dua, ilmu khasyati wa nur. Ilmu yang ilmu khasyah, ilmu rasa takut kepada Allah, dan ilmu cahaya. Wa hadza kullama zdada al-insanu minhu zadat ma'rifatu bi nafsihi. Nah, ilmu yang dikategorikan dengan ilmu khasyah ini, ilmu yang mengandung rasa takut kepada Allah dan cahaya, kalau semakin bertambah ini ilmu di dalam dirinya, maka semakin tahu dia akan hakikat dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kita itu kalau ingin kenal Allah, kenali diri dulu. Mengenali diri itu seperti apa? Kenali keburukan-keburukan dan aib-aib diri. Setelah kita akan tahu dari aib-aib itu, maka kita akan mudah untuk mengenal Allah. Banyak dari kita itu terhijab dari Allah, bukan karena Allah itu tidak ada, tapi karena kita itu masih belum selesai dengan masalah diri kita. Kok kita ini dari dulu kok gak bisa ini ma'rifatullah, mengenal Allah dengan baik, kok gak bisa? Itu berarti masih ada kekurangan diri. Orang yang diberikan ilmu oleh Allah, ilmu nur wal khasyah, maka dia semakin bertambah ilmunya, dia akan semakin tahu akan hakikat dirinya. Wa tahaqqaqa annahu la ya'lamu minal ilmi syai'a. Dia akan sampai kepada titik bahwa dia tidak tahu apa-apa di dunia ini. Jadi dikatakan oleh para ulama, al-ilmu salah satu asbar. Ilmu itu ada 3 jengkal. 3 jengkal. Ilmu itu 3 jengkal. Jengkal yang pertama, takabbar, sombong. Biasanya orang baru pertama belajar sombong. Shibir yang kedua, jengkal yang kedua, tawadhu. Tawadhu dia. Ini orang berproses. Yang ketiga, ini la wa huwa ya'taqidu annahu la ya'lam minal ilmi syai'. Dia akan sampai ke titik bahwa dia tidak tahu apa-apa. Ternyata ilmunya Allah itu sangat luas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Hanya sedikit yang Allah berikan kepada kalian dari ilmu ini. Jadi ini ilmu khasyah dan ilmu nur. Yang kedua, ilmu lisan. Ini kaitannya dengan yang tadi. Ilmu yang hanya sekedar di lisan. Kullama zdada al-insanu minhu izdada da'wa. Kalau ilmunya hanya sekedar di lisan, maka semakin bertambah ilmunya, hanya semakin bertambah pengakuannya terhadap diri. Ini loh saya, ini loh saya. Saya sudah ini, saya sudah itu, saya sudah ini, saya sudah itu. Saya sudah kuasai ini, saya punya karya ini, saya punya karya itu.
Ini dari tanda-tanda ilmunya cuma di lisan. Kalau ilmu khosyah, dia semakin tahu dirinya dan semakin dia merasa bahwa dia tidak tahu apa. Ini ilmu khosyah. Izdada da'wa wa dhanna annahu la yujadu fil ilmi mithluhu. Dan dia bagi orang-orang yang hanya diberikan ilmu di lisannya, dia akan menganggap bahwa tidak ada orang yang sealim dirinya. Pokoknya yang paling alim di sini saya. Sombong berarti. Berarti masih jengkal pertama ini. Kalau dia sudah jengkal kedua, tawadhu seharusnya. Kalau jengkal ketiga ya tadi ini, dia merasa bahwa dia tidak tahu apa-apa. Nah, jadi kita jangan sampai seperti ini, insyaallah. Ini bukan jadi penilaian untuk orang lain, tapi untuk kita dulu. Karena kita belajar tasawuf. Tasawuf itu ya bagaimana kita kenali diri. Apakah ilmu yang kita dapatkan ini benar-benar manfaat? Ya kita uji diri kita dulu. Wah, kalau sudah benar, maka insya Allah kita akan jadi lebih baik. Nah, ini saya tutup dengan ini. Wafil athar, ada sebuah riwayat dikatakan ma'aktharul asjara walaysa kulluha muthmira. Betapa banyak pohon-pohon di dunia ini, tapi tidak semuanya berbuah. Benar tidak? Banyak pohon, tapi tidak semuanya berbuah. Wa ma'aktharut thimar walaysa kulluha bitayyib. Dan betapa banyak buah-buah dari pohon, tapi tidak semuanya itu bisa kita makan. Sampai di sini bisa paham ya? Jadi begitu banyak pohon-pohon, tapi tidak ada buah. Dan begitu banyak buah-buah, tapi tidak bisa kita makan. Atau tidak baik untuk kita. Wa ma aktsarul ulama wa laysa kulluhum bimursyid. Begitu banyak para ulama, tapi tidak semua mereka itu menjadi mursyid, menjadi pengarah, menjadi panutan untuk umat. Wa ma aktsarul ulum, dan betapa banyak ilmu-ilmu itu wa laysa kulluha binafi. Begitu banyak ilmu-ilmu dan tidak semuanya itu manfaat. Ya seperti pohon tadi. Pohon itu ibaratnya ulama-ulamanya banyak, tapi tidak semua ulama itu bisa menjadi mursyid. Pohon-pohon itu banyak, tapi tidak semuanya berbuah. Dia cuma alim untuk dirinya, tapi tidak bisa membimbing yang lain. Karena mungkin dia bukan contoh yang baik untuk yang lain. Ilmunya tidak diamalkan. Jadi dia hanya menjadi pohon tanpa buah. Tapi buah-buahnya, ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para ulama itu juga tidak semuanya manfaat. Kapan ilmu itu manfaat? Idza kharaja minal qalb. Kalau keluar dari hati. Ilmu yang keluar dari hati itu rata-rata kita dapatkan dari para ulama kita terdahulu. Untuk itu di sini orang-orang ulama-ulama yang masih punya ikatan dengan ulama-ulama terdahulu dan tidak merendahkan ulama-ulama dulu, inilah yang akan mewarisi ilmu-ilmu mereka. Tapi kalau ada ulama zaman sekarang, ulama-ulama dulu itu pada zamannya, zaman kita sudah tidak perlu lagi. Ini dikhawatirkan. Karena apa? Karena ilmu mereka ini sudah teruji. Ilmu para ulama kita itu sudah teruji. Manfaat sangat luar biasa. Kitab-kitab mereka sampai sekarang masih dibaca dan manfaat hingga sekarang. Maka di sini ya kita mengambil pelajaran bahwa ulama-ulama kita terdahulu itu mereka itu ilmunya sudah teruji manfaat. Semakin kita berpegang teguh dengan mereka, maka semakin kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang manfaat. Fal ilmu nafi' huwa ma yazidu bihil qalbu zuhdan fid dunya. Termasuk kriteria yang disampaikan oleh beliau, ilmu yang manfaat itu kita lihat diri kita. Semakin kita belajar ilmu tersebut, maka kita semakin zuhud terhadap dunia. Zuhud itu apa? Zuhud itu hati kita mulai menanggalkan dunia, sedikit demi sedikit. Cinta dunia wajar, tapi terlalu cinta terhadap dunia ini yang tidak wajar. Orang yang belajar ilmu, kemudian ilmu yang manfaat, maka berlebihan cinta dunia ini akan hilang. Zuhud itu namanya zuhud. Dunianya di tangan, tapi bukan di hati. Dia tetap cinta dunia, ya namanya manusia ya cinta dunia. Ya cinta anak-anak, cinta istri, cinta harta wajar, tapi berlebihan.
sehingga hak-haknya Allah tidak diberikan. Nah, ini yang masalah. Ketika kehilangan dunia dia stres dan lain sebagainya, yang seharusnya dia itu zuhud. Nah, bagi orang yang mempelajari ilmu, kemudian ilmunya manfaat, maka dia akan semakin zuhud dari dunia, waraghbatan fil akhirah, dan dia akan semakin rindu terhadap akhirat, rindu terhadap janji-janjinya Allah dan janji-janjinya Rasulullah SAW. Wa tawadhu'an, dan dia akan semakin tawadhu. Ini tanda-tanda ilmu yang manfaat. Kita di dalam peribahasa kita diajari, kalau orang yang makin berisi makin merunduk, sebagaimana padi, makin berisi makin merunduk. Tong kosong berbunyi nyaring. Sebenarnya kurang lebih sama. Jadi semakin orang tawadhu, maka dia semakin berisi gitu. Semakin orang tidak tawadhu takabur, maka pada hakikatnya dia itu tidak berisi, kosong, sebagaimana tong yang kosong berbunyi nyaring. Wa khusyu'an lillahi ta'ala, dan dia semakin khusyuk dalam ibadah. Jadi kita coba uji diri kita, kita tes kira-kira kita ini ngaji ini manfaat tidak ilmunya. Apa tanda-tandanya? Apakah kita semakin zuhud, tidak terlalu gila terhadap dunia, tidak terlalu cinta terhadap dunia? Itu satu. Kedua, apakah kita makin rindu dengan akhirat, makin rindu dengan Rasulullah SAW, dengan janji-janji yang disampaikan? Yang ketiga, apakah kita semakin rendah hati, semakin tawadhu, atau semakin sombong setelah ngaji? Kalau semakin tawadhu berarti ilmunya manfaat. Yang keempat, semakin khusyuk di dalam ibadah, ya, tidak ada was-was, fokus di dalam ibadah. Maka ini adalah termasuk tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Ya, mudah-mudahan semuanya kita tanpa terkecuali mendapatkan ilmu yang manfaat. Manfaat dunia dan manfaat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada berkahnya perkumpulan kita di sini. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur panjang, diberikan keafiatan, dan semua dari kita, keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang terdekat kita, mudah-mudahan mereka juga diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan keafiatan, dan semoga kita semuanya tanpa terkecuali mendapatkan kemudahan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beramal soleh, istiqomah, ikhlas di dalam ibadah, semakin khusyuk di dalam ibadah hingga kita berjumpa dengan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bi alin nabi wa haqqin nabi wa ali bi haqqin nabi wa alin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salam ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa mutalli ala sarari wa niyati. اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك في سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاء راغب في رضاك مستسلم لقضاء فاكتبني من أولياء واسلك في سبيل هداك وألحقني بأصفياء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.